Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Lan Yong Sing dari GKI Dutamas. Renungan kita hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 berjudul Tiada yang tersembunyi, didasarkan pada Lukas 11 ayat 53 hingga 12 ayat 3 yang ditulis oleh Pendeta Sri Agus Pananingsi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengenal kami. Engkau melihat apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau masih berkenan mengajar kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Melalui Roh-Mu yang kudus yang Kau anugerahkan kepada kami, Engkau membimbing kami, menunjukkan kepada kami, sehingga kami dapat bertindak seturut dengan hati dan jiwa Engkau. Kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 12 ayat 3. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Saudara yang disayang Tuhan, seorang gadis menjalani wawancara kerja. Semua berjalan baik, hingga pewawancara berkata, "Kami menemukan hal ini di media sosial Anda 5 tahun lalu." Ia terkejut karena berpikir tak ada yang tahu. Tetapi rekam jejak digital membuktikan tak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Pada masa kini, semua hal bisa terekam dan tersebar. Jauh sebelum era digital, Yesus sudah memberi peringatan. Tidak ada selubung yang tak akan dibuka dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang memusuhi Yesus berusaha menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan licik. Yesus tahu niat mereka. Kepada murid-muridnya, ia memberi peringatan serius tentang kemunafikan. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Ini bukan kalimat ancaman, melainkan peringatan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran. Tuhan tetap bisa melihatnya. Ia rindu umat yang takut akan Tuhan, bukan takut ketahuan. Saat ini, kita hidup di tengah budaya pencitraan. Media sosial menuntut tampil baik, bahkan bila perlu tampil palsu. Namun Yesus menuntut kejujuran. Bukalah dosa tersembunyi dan motivasi kotor. Lebih baik dibuka oleh pertobatan daripada dibongkar oleh keadaan. Sahabat Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tiada yang tersembunyi. Kiranya kami senantiasa hidup dalam terang-Mu, berjalan dengan kemurnian iman. Ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh hidup kami membuat Engkau tersenyum, karena Engkau berkenan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, membimbing kami untuk makin hari makin mengenal hati Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.